Bandung Negeri, kepala sekolah, dewan guru, serta ada SKM kami banggakan. Kegiatan hari ini yaitu penyuluhan hukum tentang penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kira-kira di sini ada yang berhadapan dengan hukum tidak? Saya harap tidak ada ya. Ada yang mau saya tanyakan kepada adik sekalian. Ada yang tahu untuk batasan anak itu berapa? Dua anak kategori anak itu batasannya umur berapa? Yang tahu Kategori anak umur berapa? 18. Ada lagi? Sebelum 17. Sebenarnya untuk batasan umur untuk anak-anak itu setiap dasar hukumnya itu tidak sama. Ya, ada yang 17, ada yang 18, ada yang 21. Jadi untuk dasar hukumnya Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang KUHP. Yang kedua Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang 35 dan perubahan atas Undang-Undang 23. Anak itu adalah generasi penerus keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Jadi harus dijaga baik-baik agar tidak melakukan tindakan yang di luar dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anak itu perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan fintech, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang berdampak mempengaruhi terhadap nilai dan perilaku anak. Jadi di zaman sekarang itu kan tidak sama dengan zaman dulu kan? Ya. Karena di zaman sekarang itu sudah teknologi sudah maju. Jadi kalau orang tua tidak bisa menjaga atau manage anaknya dalam bermedsos, itu akan berdampak buruk bagi anaknya. Jadi anak itu perlu perlindungan tidak dari kita itu masuk perlindungan karena memberikan pengetahuan informasi tentang hukum, tentang peraturan agar diketahui oleh adik-adik sekalian. Anak itu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ini batasan usia dalam perundang-undangan. Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 angka 2. Yang kedua, setiap manusia di bawah 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku untuk anak-anak kedewasaan telah mencapai lebih cepat. Pasal 1 Konvensi Hak Anak Kepres 36 tahun 1990. Yang ketiga, setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, yaitu dalam salah 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi kesimpulannya, pada umumnya yang disebut anak-anak itu umur 18 tahun, di bawah 18 tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Itu diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang SPPA. Jadi anak yang berkonflik dengan hukum itu bisa menjadi sebagai pelaku atau korban atau saksi dalam sebuah tindak pidana.
Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu sudah disebutkan tadi sama Kak Hukum, banyak versinya. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Jadi untuk membuli teman-temannya sekalian itu juga termasuk tindak pidana. Meskipun tidak secara fisik, tapi tindaknya kena. Bisa diproses. Kalau waktu zaman saya dulu masih sekolah, itu nggak masalah, nggak ada kayak gitu kan. Meskipun dibully, gimana sama temannya udah namanya teman-teman, namanya rekan-rekannya, ada masalah. Sekarang peraturannya sudah seperti ini, jadi harus hati-hati. Meskipun niatnya mau bergurau, jangan sampai menyakiti teman-temannya, apalagi sampai melukai. Di sini saya akan menyebutkan tindak pidana yang berhubungan dengan anak: kekerasan fisik, penganiayaan, pembunuhan, aborsi, perdagangan perempuan dan anak, penculikan, jaringan perempuan yang belum dewasa, penggunaan tenaga kerja, KDRT, kasus susila terhadap anak, perdagangan orang, taurun manusia, kekerasan psikis, perundungan atau bullying, penelantaran, diskriminasi, perbuatan tidak menyenangkan, pengancaman, penghabisan anak, body shaming, person, untuk kekerasan seksual, melanggar kesusilaan di depan umum, persetubuhan, perbuatan cabul, pornografi dan pornografi, eksploitasi seksual anak, kasus susila terhadap anak, yang terakhir sektor biotik. Biasanya kalau di sekolah itu lebih banyak bullying atau penganiayaan dan teman-temannya. Paragraf 5 dalam Undang-Undang SPA itu sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak terhadap anak tersebut, mulai dari tahap penyelidikan sampai ke tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Jadi saya harap untuk siswa-siswi di SMK Padang Negeri ini tidak pernah berurusan dengan yang namanya hukum, ya, karena nanti dampaknya akan luar biasa. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan pasal 1. Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diutamakan diversi. Supaya jurisdiksi keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, menegakkan pemulihan kembali kepada cara semula dengan pembatasan. Jadi kalau ada permasalahan tindak pidana yang dilakukan anak, itu kita akan melakukan tindakan restoratif, yaitu pendekatan dari akan dipanggil semua dari pihak korban, pelaku, terus saksi dari pihak keluarga, semuanya nanti akan ditentukan sama-sama mencari penyelesaian yang adil, tidak ada yang dirugikan. Kerjasama penanganan kasus penanganan itu sebelumnya pengaduan, dipanggil orang tua dengan prosedur, terus kebutuhan korban apa saja nanti dipenuhi, karena
Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan langsung aja buka sesi pertanyaan, nanti kami jawab. Mungkin ada yang masih ragu, bingung atau belum mengerti, silakan ditanya. Ada permasalahan apa aja nanti ditanyakan biar kami jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan. Ada yang mau nanya? Mungkin siswa, guru, silakan. Permasalahan apa aja, karena kita ini hidup di negara hukum. Jadi semua aktivitas kita itu diatur oleh hukum, oleh undang-undang. Mau nanya di luar konteks juga tidak apa-apa. Mungkin ada Pak ini. Iya. Saya mau nanya, saya beasiswa jadi belajar beasiswa. Apakah ketika siswa itu mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu siswa itu termasuk bullying? Karena siswa itu biar paham bullying itu bukan hanya sekedar kekerasan apa begitu. Mungkin itu memberikan arahan biar siswa memahami tentang bullying, karena zaman sekarang itu siswa itu akan ingin menentukan jati dirinya. Mungkin begitu tadi. Terima kasih untuk pertanyaan wakil siswa dari Ketua Yayasan. Untuk menjawab, tadi sudah disampaikan untuk bullying sangat itu juga termasuk tindak pidana. Karena ini tindak pidana bukan hanya kekerasan fisik, juga ada di sini disebutkan juga untuk kekerasan psikis, yaitu yang pertama itu perundungan untuk bullying. Jadi orang luka itu bukan hanya luka luar, hanya luka juga tidak terima bisa laporannya masuk pidana seperti itu. Jadi kan tadi saya sudah sampaikan kepada rekan kepada adik sekalian dalam menjaga teman-temannya hati-hati, jangan melebihi batas yang sampai tersakiti tidak terima lapor orang tua, nanti orang tua tidak terima, tidak menyelesaikan permasalahan, nanti dinaikkan kasusnya ke laporan ke kepolisian. Jadi mau tidak mau nanti kepolisian bertindak kan dipanggil semua orang tua, korban pelaku, nanti diminta keterangan. Kalau tidak dapat menemukan penyelesaian, nanti akan tidak akan diperiksa, lanjut ke pengadilan seperti itu. Demikian. Saya akan sedikit minta saran kepada Pak Polisi mengenai narkoba, yaitu dalam hal sambo ini semakin lama kayaknya semakin semarak, mulai dari lingkungan kota sampai lingkungan desa. Jadi tadi menyinggung masalah di bawah umur. Kalau di bawah umur ini apa 16 ke bawah itu apa, kalau sudah 60 itu termasuk rendah. Jadi mohon pengertiannya dan mohon penanganannya secara serius. Terima kasih. Kami jawab baik. Jadi dewasa ini Rabu ini tidak hanya dikarenakan warga yang orang miskin anak-anak itu sudah naik pakai, walaupun dia tidak mampu membeli. Pertama dia dikasih, kedua dikasih, kemudian yang ketiga karena dia tidak punya
sabu karena 1 gram itu sudah di atas 1 juta. 1 gram sabu. Jadi kalau sudah ketahuan anak-anak yang di bawah umur itu dijadikan alat untuk mengedar, itu banyak sih di kota besar, kemudian di tempat lain. Jadi anak-anak yang tidak mampu membeli nanti dieksploitasi ya oleh bandar. Jadi adik-adik sekalian jangan mencoba-coba yang walaupun itu dikasih gratis, jangan sampai menggunakan karena akan merusak mental kita rusak, jasmani kita rusak ya, karena kalau sudah ketahuan itu bisa stres kalau tidak mendapatkan obat itu, bisa ngamuknya gimana ya, uang orang tuanya kalau tidak dikasih ya, merusak, menganiaya, banyak kejadian seorang anak menganiaya orang tuanya, memukuli orang tuanya karena tidak dikasih uang untuk membeli sapi. Karena kalau sudah ketahuan itu sudah sakau, tidak ingat, mentalnya sudah rusak. Di sekalian yang memang kemarin itu di Papua itu tidak mungkin karena di situ banyak ada bandar, kemudian berguna. Ini kan berbatasan dengan Papua, bahkan mungkin ada anak yang asal dari Kecamatan Papua, nggak ada ya, semua peringatan. Jadi tidak tertutup kemungkinan walaupun di sini bangunan. Karena itu sekarang yang ketahuan hanya setiap ton sekian kilo ditangkap. Yang tidak ketahuan, lebih banyak lolosnya. Karena apa? Kejahatan itu semakin besar, apalagi dengan teknologi bisa dikendalikan dari lapas, ya, dari penjara itu. Itu. Jadi yang namanya sabu itu bisa sangat berbahaya. Ya, kalau di medis itu untuk menghilangkan rasa, misalnya operasi udah pakai bius, tapi karena disalahgunakan seperti dapat merusak mental manusia, mental seorang, lagi masih siswa di bawah umur, masih masa depannya masih panjang. Bagaimana kalau anak di bawah umur itu tidak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan sabu-sabu atau narkoba? Ya, mungkin untuk pertama kalinya bisa di restoratif justice, bisa diversi. Jadi bisa ada pengampunan dengan catatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bagaimana kita nanti masuk dalam rehab, kerja itu direhab. Jadi anak yang sudah menggunakan sabu-sabu mungkin untuk tindakan pertama dia karena dia masih di bawah umur, nanti di restoran undang nanti bapak tuanya, kemudian dari pihak terkait, ya, nanti itu di resto yang bunyi dengan catatan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Gimana kalau sudah ketahuan jadi rehab? Jadi rehab itu dia hanya tidak murah. Itu di jalan desa Jerman. Apa namanya? Dana. Dana.
Jadi dia di sana, dia pernah juga. Jadi jangan sampai mahasiswa pada negeri ini mencoba-coba karena bisa ketahuan. Kalau merokok, ya, merokok ya ada. Banyak. Ya, Banyak Bapak. Banyak. Alhamdulillah. Merokok ya, tapi jangan di sekolah merokoknya. Nanti kalau kita di rumah kalau pakai seragam kan kurang pantas ya merokok. Sambil jalan bisa diregistrasi. Sudah dikasih tahu. Untuk kedua kalinya tidak bisa. Walaupun di bawah tidak ada restoratif justice itu dua kali. Bisa ingat ya? Atau pernah coba sama? Sabu juga sama. Karena kalau anggota polri itu bisa dilihat diperhatikan dengan tidak hormat. Bahasa kasarnya itu tidak. Kalau sudah dipecat itu sudah tidak negara ini, bukan kita terlepas. Dan karena di kepolisian itu ya ada beberapa hukuman. Kalau dia pidana ya bisa dengan pengadilan negeri itu sidangnya. Kemudian putus vonis berapa tahun masuk penjara di atas. Kemudian sidang disiplin ya. Bisa hukuman kurungan itu paling lama 21 hari. Jadi Polres itu ada sel anggota. Ya bisa saya bisa sama dengan orang umum karena polisi untuk berkait umum atau sidang KKIP pemecatan. Sudah lakukan ya terorisme itu pasti dipecat, namanya di PTDH. Itu pada kan sering lihat di media di TV itu ada yang tidak hadir yang dipecat itu dengan dua anggota itu disilang bahwa anggota itu diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi kalau pribadi kita tidak hormat itu, nah, yang tidak juga gajinya tidak dapat gaji. Nah, jadi saya harap ya, sekali lagi siswa SMK ada menteri berhati-hati, ingat orang tua, ingat kedua dan guru, karena guru itu tidak ada bekas guru. Walaupun ada sekalian sudah lulus, yang belum guru itu harus apa? Nyapa gurunya. Ya. Mungkin gurunya lupa, tapi adik-adik tidak lupa sama gurunya. Nanti jadi orang pasti tak boleh. Harus ingat ya sama guru, karena banyak guru itu seijabah, selain juga kepada orang tua. Kalau kita itu kan orang tua nomor satu, ya. Kedua itu guru, yang mau ustaz, yang mau guru. Ya siapapun lah yang memberi ilmu itu namanya guru. Ya, kiai juga guru. Kemudian ratuh pemerintahan. Nah, itu yang bisa dihormati. Maksudnya tidak seperti begini, tidak maksudnya menyapa gitu kan. Kalau di sini misalnya coba-coba ini itu bentuk penghargaan ya. Apalagi sekolahnya gratis ya. Jarang-jarang lah terutama di kota itu yang sekolah gratis ya. Nurul Hikmah itu masuk aja anak saya waktu itu masuk SD 3 juta
Ya, kena ini. Nah, kelabar deh. Tidak apa-apa lah. Ini bisa masuk. Mungkin karena terakhir gitu kan. Kemudian sekarang sudah SMP. Tidak ada yang gratis, tetap bayar. Apalagi kuliah. Kuliah di Indonesia. Besar sekali. Ya, bisa dalam medis itu lagi kedokteran bisa bagi satu yang baru. Jadi ya kita kuliah sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau pintar ya ada yang gratis kedokteran ada juga. Jadi adik-adik yang punya kemauan habis terus ya. HP adalah tempat untuk memecahkan suatu masalah. Itu HP yang saya sampaikan tadi ada aplikasi. Ya harus baca buku, ada perpustakaan. Kadang ya malas ya kita baca buku itu langsung browsing ini ya. Semua ada tidak tentang kita sekarang ya, seperti itu ya. Kita sudah menguasai dunia internet. Tapi suatu saat nanti gelombang dari perubahan musik kita akan selesai, akan habis, ya. Akan kembali ke zaman manual. Ya. Zaman seperti dulu itu tidak ada yang namanya apa berbunyi yang tidak ada. Dan akhir zaman yang ada hanya ya mungkin bambu putih, pedang, keris, karet, itu untuk ada perang nanti. Jadi ya itu sudah ketahuan. Jadi tidak selamanya itu di era modern ini akan selamanya. Ya. Teknologi ini suatu saat akan tidak berguna. Mungkin orang itu yang punya mobil mewah itu tidak bisa dipakai. Ya, mungkin pakai kuda, pakai zaman dulu, atau pakai sepeda hotel, karena teknologi sudah selesai pada zamannya. Ya mudah-mudahan kita masih banyak umur, tidak sampai di zaman sana, di zaman pemerintahan. Tidak ada yang namanya pesawat itu. Kemana-mana saya itu kan, ya. Jadi teknologi sudah berarti. Jadi kita ini menjadi ketergantungan kepada teknologi. Karena ketergantungan satu saat ya mungkin listrik ada nanti. Tidak ada yang namanya gas, mana tanah itu. Iya kalau di sini punya kayu. Mana kota, ya. Ya mungkin beli sama orang sini. Ya. Jadi mungkin orang sini bisa jadi kaya. Bisa jual kayu. Prodigal. Jadi kalau sudah teknologi ya sudah dihentikan sama yang kuasa, ya apapun yang kaya tidak ada gunanya. Kiamat nanti siapa? Itu nanti kita tahu karena sabda Nabi itu usia kita itu tidak lebih dari 1.500 tahun. Nah, kurang berapa tahun? Artinya kita harus siap-siap ya. Ya, sebagai yang masih hidup ini, kemudian sebagai peserta didik anak didik ya dipersiapkan ya, ibadah kita ini artinya apapun Allah dengan jadi kalau sudah seimbang enak hidup di masyarakat. Apapun Allah urusan manusia dengan sang Khalik. Itu udah apa-apa, Pak. Dan ya
ya. Kemudian bagaimana sih antar kita disamakan ya dengan berakhlakul karimah ya. Karena ada yang saya lihat di TikTok itu dengan gurunya tidak sopan ya. Saya lihat kemarin itu sampai naik ke bangku kakinya. Gimana mau berokah ilmunya kan kita tidak menghargai guru. Alhamdulillah saya selama sekolah saya tidak pernah melawan guru. Ya sukses ya mungkin itu lah guru. Tapi saya yakin di SMK akan begini Pak, siswanya baik. Amin. Semoga hasilnya nanti banyak siswanya. Kasihan nanti gurunya kalau kelasnya ada siswanya nggak ada. Nggak dapat edukasi. Iya, iya. Jadi saling membantu. Ya, adik, buku, anak, bukan saya promosi, cuman ya saya membantu. Ya, jadi sekalian ya. Saya kira ya mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, ya. Apa begini? Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang masih bermain video online padahal itu sudah dilarang dalam hukum? Saya jawab dulu dari Kenapa orang-orang masih bermain video online padahal itu sudah dilarang dalam hukum? Enggak, regulasi pemerintah emang bisa diakses dari sini kan dari kita doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, pelayanan dan dewan guru serta adik-adik siswa. Negara kita adalah negara hukum, ya. Itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di negara kita ini banyak aturan, banyak undang-undang. Di antaranya ada undang-undang yang terkait dengan lalu lintas jalan di jalan raya, ya. Makanya kepada adik-adik, kalau mengendarai sepeda motor nanti usahakan tertib berlalu lintas, pakai helm, dan dilarang kebut-kebutan, ya. Jangan sampai jadi pelaku balap liar, karena beberapa kali dilakukan penindakan, terdapat pelaku balap liar ini berasal dari Kecamatan Pelengan, Kecamatan Ropo, kemudian dari Kempang, ya. Karena hampir setiap malam, ya, secara bergantian dari petugas keamanan itu melakukan penjagaan, ya, pengaturan dan penindakan di jalan-jalan yang rawan terjadi balap liar. Kemudian kepada adik-adik juga, judi itu dilarang. Dan kalau melakukan perjudian, kalau terbukti melakukan perjudian, akan diproses, ya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Orang tertarik melakukan
tindakan judi, baik itu judi online atau judi tradisional ya, judi yang domino, sabung ayam, itu kadang karena dianggap sebagai hobi, kesenangan ya, dan dianggap menguntungkan, berharap untung. Karena berharap untung itu mereka melanggar aturan. Jadi bukan karena tidak ada aturannya ya, ada. Jadi dan diharapkan kepada adik-adik, kalau misalnya melihat terjadinya perjudian, tidak mungkin adik-adik melakukan penindakan. Jadi peran serta masyarakat itu penting. Jadi kalau melihat terjadinya perjudian, diinformasikan kepada petugas ya, petugas keamanan. Jadi supaya berpartisipasi untuk memberantas tindak perjudian. Perjudian online ini sangat menarik karena jarang bukan tidak bisa diungkap dan telah beberapa kejadian itu diungkap. Judi online itu sekarang lebih mudah karena hampir setiap masyarakat itu punya HP. Jadi judi online bisa dilakukan melalui HP karena kecanggihan teknologi ya. Jadi adik-adik jangan sampai terpengaruh karena pengen untung, mungkin ya pengen untung, pengen cepat kaya, ambil jalan pintas. Sebaiknya adik-adik kalau mau cari untung, ya lakukan bisnis yang legal ya, dagang ya, jualan, kan bisa juga jualan online. Tapi jangan sampai melakukan penipuan ya, karena kalau melakukan penipuan nanti bisa juga kena pasalnya ya, ada pasal-pasal penipuan itu di KUHP ya. Jangan sampai adik-adik melakukan tindak pidana penipuan. Dan kami juga tadi sempat mendengar ada yang bertanya terkait bullying tadi. Bullying itu ada verbal, ada fisik. Dan kalau fisik biasanya kenanya ke tindak pidana penganiayaan ya, bisa 351, 352, bisa 170 kalau dilakukan secara bersama-sama ya. Kalau verbal biasanya ini menjurus kepada tindak pidana penganiayaan, itu bisa kena di pasal 310, 311. Kemudian ada pasal berapa lagi itu di KUHP yang memang mengatur masalah tindak pidana penghinaan ya, yang diserang harkat martabat ya, kehormatan seseorang. Kemudian kalau dilakukan melalui internet ya, melalui HP, itu bisa dikenakan di pasal-pasal Undang-Undang ITE. Jadi ada bagiannya masing-masingnya, makanya saya berharap adik-adik sambil belajar masalah undang-undang juga ya, terutama sekarang HP, harus bijak menggunakan HP ya. Jangan mudah percaya dengan berita-berita yang ada di HP karena belum tentu benar. Banyak berita yang bersifat hoax ya, kelihatannya saja seolah-olah benar. Sekarang banyak rekayasa ya. Di HP itu dengan mudah, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi banyak direkayasa. Jadi ya intinya kita harus mengendalikan diri kita sendiri ya. Jangan sampai mudah terpengaruh oleh hal-hal yang melanggar aturan. Ya, kalau sudah tahu itu dilarang, ya jangan dilanggar ya. Karena masih banyak
kegiatan-kegiatan yang bersifat legal yang bisa menghasilkan keuntungan. Jadi demikian jawaban kami atas pertanyaan adik-adik. Jadi sebagian pelaku itu bukan tidak tahu karena ada aturan, tapi karena mereka mencari keuntungan, ya. Jadi demikian. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Kami tunggu. Bagaimana jika ada yang mau menyakiti kita dan kita melawan untuk melindungi diri sendiri dan akhirnya yang terluka orang yang mau menyakiti kita, itu bagaimana? Apakah yang menjadi tersangka itu tetap orang yang mau menyakiti kita atau sebaliknya? Ini yang disakiti fisiknya atau hatinya? Jelas. Berarti itu ada korban, ada pelaku, juga ada saksi. Jadi banyak misalnya antara A dan si B. Si A menyakiti si B dengan cara memukul, menendang, sehingga dia mengakibatkan luka. Itu namanya penganiayaan. Penganiayaan karena menimbulkan rasa sakit. Ya kalau luka itu bisa berarti di puskesmas atau di rumah sakit umum itu sebagai alat bukti. Ya. Kemudian menggunakan apa? Ya. Bisa menggunakan tangan kosong, bisa menggunakan alat apa, misalnya kayu atau berpain dengan cara juga tergores, dengan dalam dijahit, nah, itu termasuk penganiayaan. Kemudian di situ ada dekatnya saksi dan korban. Dia nanti diperiksa juga di BAP. Orang yang melihat itu namanya saksi adalah orang yang melihat, mendengar, itu jadi saksi. Misalnya dia ada di luar kelas, waktu dia aja korbannya menjerit, itu kan mendengar. Kemudian dia masuk melihat kemudiannya. Kemudian ada yang di sini melihat langsung waktu melakukan. Ya, jadi saksi utama. Dia melihat langsung perkara. Lihat lukanya. Kalau lukanya bisa 352, 351 ya, 352 ya. Kemudian kalau lukanya itu berat ya, 352, 351. Kemudian kalau dikeroyok ya kan, satu orang dikeroyok 2 atau 3 orang itu 170. Jadi berat lagi hukumannya. Ya. Jadi kalau buka kainan itu 352 asalnya besar 352 KUHP. Kalau berat 351 KUHP. Kemudian kalau pengeroyokan 170 pasal 170 KUHP itu lebih berat lagi kan. Mengeroyok korban. Ya, yang maksud tadi 351, 352 itu misalnya satu lawan satu. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Yang menyakiti. Bagaimana kalau menyakiti hatinya? Misalnya dia pacaran selama berapa bulan, berapa tahun, kemudian ditinggal gitu kan? Insyaallah. Itu. Apakah dia merasa sakit? Karena sakit itu secara psikis ya, kan iya. Secara psikis, bukan fisik. Ya.
Ya memang susah kalau psikis itu, dan sampai sekarang itu belum pernah ada yang melapor karena ditinggal pacarnya. Tapi kalau dia secara biologis itu lapor dia kan, misalnya dia berhubungan badan kemudian ditinggal, itu kan termasuk apa namanya, merugikannya pihak perempuan, itu bisa lapor karena ada unsur ya, kekerasan. Bagaimana kalau dilakukan suka sama suka? Ya, kadang itu tidak bisa dipentingkan. Jangan sampai terutama yang perempuan terlalu mudah ya, tidak ada siapapun ya. Karena khawatir pacaran ya kan, dirembut itu kesuciannya kemudian ditinggal. Hati-hati ya, walaupun ya adik-adik sekalian dilakukan suka sama suka kan merasa dirugikan dari perempuan. Kemudian kadang orang itu tidak lapor karena malu. Ya kalau tidak hamil, kalau hamil pertama 2 kali gitu. Jadi dengan mau diberikan ya, kalau memang ya, tidak tahu seperti itu ya, no ya. Nanti ada jenjang berikutnya ya, jenjang pernikahan, masuk juga yang cowok-cowoknya ya, harus bisa mengendalikan diri, jangan sampai mengecewakan. Ya namanya kecewa itu ya mau cewek cowok sama aja. Kecewa itu ya bisa-bisa ya frustasi ya karena dikhianati. Jadi ya seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan. Sebelumnya dari cowok-cowoknya ini, yang dari siswa laki-laki. Ya ini depan ini panas ya. Enggak, apa katingnya itu? Enggak ada pertanyaan lagi? Ya dijawab dulu. Bisa ada di sini saja. Ya. Apa perbedaan perlakuan antara anak pelaku tindak pidana dengan orang dewasa dalam proses hukum? Ya banyak sekali. Salah satunya. Misalnya orang dewasa itu dalam proses hukum bisa jauh-jauh ya kan, masalah pengayaan. Kalau orang dewasa itu mungkin langsung diamankan, ditahan sebelum ada penyelesaian. Tapi kalau anak di bawah umur mungkin ya bukan mungkin akan dikembalikan kepada orang tuanya. Terkecuali kasus itu ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Jadi untuk anak ya, berlaku versi anak yang masih di bawah umur itu ya melakukan tindak pidana ya, baik itu penganiayaan, pencurian ya. Nanti orang tuanya dipanggil. Jadi misalnya tidak perlu ke Polres, kita Polres saja diselesaikan di balai desa bisa. Jadi kepala desa itu dia punya kewenangan, didampingi juga kami Kamtibmas, ada polisnya di sini dibaca surat pernyataan ya. Asalkan dari pihak korban itu juga memaafkan. Tapi bagaimana kalau tidak maafkan? Ya, tetap lanjut dong, lapor ke Polres. Termasuk orang dewasa, karena sering terjadi itu ya, yang penting ringan-ringan. Tapi kalau sudah berat, tidak mungkin lah ya, walaupun ada di sidang kalau dari pihak korban orang tuanya itu tidak terima, termasuk tidak pidana pencurian ya. Nanti orang dewasa
Jadi kalau ditangani polisi itu ya berujuk, ditangani masyarakat seperti masa sampai macam itu diserahkan ke polisi. Itu. Jadi tugas polisi itu memberikan pelayanan, keamanan, pengayuman terhadap masyarakat. Jadi adik sekalian, kalau saya buka ya, bantuan polisi. Ya, misalnya di sini dan ada baginya. Jadi tiap desa itu satu desa satu Kamtipmas. Ya. Jadi itu mereka yang melayani masyarakat. Jadi kalau ada satu kasih tahu Kamtipmas, misalnya ada permasalahan di desa, di sekolah, biar bisa memfasilitasi, bisa memfasilitasi masyarakat apa kebutuhan masyarakat. Misalnya untuk beras apa? Iya, pernah beli beras? Enggak ya? Mungkin yang lain? Mungkin dari Pak dosen? Lagi-laginya nggak ada, lagi-laginya mentok dari dewan guru yang lain. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Mungkin itu nanti dengan doa. اللهم هون علينا في سكرات الموت كالنجاة من النار والعافية بالحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحرمة الفاتحة.
Guru remaja mungkin di belakang ini bisa ya. Guru dipanggil semua. Terus